teman-teman semua, kembali lagi di Penerbit Ada bersama aku di sini Putri. Oke, kali ini aku gak akan lupa lagi nyapa kalian, gimana kabar kalian di sana. Semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia selalu seperti aku. Kali ini aku gak akan sendirian lagi karena bakal ditemani oleh seorang penulis hebat, handal ya. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau, kita akan mengupas buku-buku yang beliau tulis. Dan buat teman-teman di sana barangkali ada yang bingung nih, nanti bisa langsung aja ditulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Insya Allah kalau misalkan kita bisa jawab, kita akan jawab satu persatu. Oke, gimana kalau kita langsung aja ke narasumber kita kali ini? Silahkan. Halo Bapak. Ya, halo juga Mbak. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kita harus kenalan dulu gitu. Boleh. Namanya siapa nih? Nama saya Sumarta, saya biasa dipanggil kalau teman-teman itu Kang Marta, atau di Facebook saya itu Akang Marta. Tapi lebih enaknya Kang Marta ya? Biasanya seperti itu. Oke, jadi kita panggil saja Kang Marta. Kang Marta, sekarang kesibukannya apa sih? Ya, selama ini kita mengajar di sebuah kampus sekolah tinggi agama Islam Pangeran Daharumakusuma Indramayu yang kebetulan bertempat atau berdomisili di Desa Segeran Kidul, Kecamatan Cuntinua. Kebetulan saya sehari-hari adalah dosen mengajar di sebuah Fakultas Agama Islam. Prodinya adalah prodi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Oke, berarti kesehariannya sebagai dosen ya, Pak dosen. Iya. Jadi aku kayaknya manggilnya Pak dosen aja deh ya. Gak apa-apa. Iya. Jadi kesehariannya mengajar tentang Islam gitu ya. Dan kita juga akan mengumpasnya ini tentang buku tentang Islam ya nggak? Kebetulan kita ini sekarang saya baru pertama kali sebetulnya, yang kedua, ini adalah buku yang kedua yang saya tulis, yang saya buat. Yang pertama itu adalah urgensi pendidikan Islam bagi anak-anak yang berada di usia sekolah dasar, dan kemudian yang kedua ini adalah buku sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam. Iya, sosiologi hukum Islam antara kajian metodologi baik secara teoritis maupun praktis. Oke, boleh ditunjukin nih bukunya ke kamera nih biar teman-teman tahu ya. Boleh. Nih bukunya, Sosiologi Hukum Islam antara kajian metodologi, teoritis dan praktis. Jadi kita akan kali ini akan mengupas tuntas ya. Tapi jangan semua dikupas biar semuanya pada penasaran gitu, pada beli ya. Oke. Langsung aja nih Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih. Yang saya tanyakan pertama kali, kenapa sih menulis buku ini? Menulis buku ini, sebetulnya buku ini adalah, ya bisa dikatakan ini adalah buku wajibnya saya. Artinya buku wajibnya saya, buku pegangan saya ketika saya mengajar. Kebetulan saya di dalam kedosenan saya itu secara khusus mata kuliah yang saya ampuh secara spesialisasinya adalah sosiologi hukum Islam. Jadi makanya saya menulis sosiologi hukum Islam sebagai pegangan saya dalam hal ketika saya mengajar. Jadi memang karena mengajarnya tentang sosiologi, jadi ya udahlah sekalian aja bikin bukunya gitu ya. Iya. Bikin buku kan gitu sebagai salah satu acuan bagi teman-teman mahasiswa yang kuliah di prodi Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah (HES). Insya Allah ketika kuliah di sana kita akan ketemu dan akan berjumpa dengan materi sosiologi hukum Islam. Iya, ini kayaknya menarik banget nih buat teman-teman semua. Yang bikin menarik dari buku itu apa sih Pak? Dari sosiologi hukum Islam tuh apa yang bikin menariknya? Yang bikin menarik itu begini, saya sendiri kadang-kadang merasa kok ada ya mata kuliah sosiologi hukum Islam, padahal di dalam Islam, ajaran Islam itu sendiri sudah ada
ilmu fikih, kemudian qawaidul usul fikih. Nah, kemudian ini ada sosiologi hukum Islam. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang ilmu agama seperti ilmu fikih atau kaidah usul fikih, ini seakan-akan kita itu terkurung stigmatisasi terhadap ya Islam itu secara hukum ya harus difikih kan begitu. Nah, kemudian setelah saya pelajari, setelah saya kaji di beberapa semester saya mengajar mata kuliah ini, ternyata saya sepakat dengan beberapa kiai karismatik yang ada di Indonesia, terutama Buya Syakur, pengasuh pondok pesantren Cedang Pinggan yang sekarang lagi luar biasa ini di YouTube dia juga sudah wow. Dan beliau itu begini menyikapi hukum Islam ya. Kita itu dalam beragama tidak harus menjalankan syariat agama itu secara seremonialnya saja. Seremonial itu contohnya adalah sholat. Kemudian ketika hari raya Idul Fitri berbondong-bondong sholat hari raya, masjid sehingga penuh. Iya, betul. Kemudian ketika hari raya kurban, berkurban menyembelih sapi. Kemudian ketika musim haji tiba, jamaah haji Indonesia itu sangat banyak sekali. Tapi itu adalah konsep seremonial atau semacam upacara keagamaan. Seandainya ajaran Islam itu tidak hanya sebatas pelaksanaan seremonial, yang kemudian ketika duhur orang itu datang ke musola, ke masjid, ketika sholat tarawih orang-orang itu berbondong-bondong ke tempat ibadah. Setelah sholat mereka juga melakukan muamal atau hubungan dengan sesama tetangganya, dengan sesama kerabatnya, dengan masyarakat yang lainnya. Ketika jiwa-jiwa sosial ini timbul, secara otomatis Islam itu tidak ada yang namanya tidak makmur. Itu bahkan konsep daripada Islam itu sendiri seperti zakat. Hakikat daripada zakat itu adalah untuk menggugah jiwa sosial seseorang, supaya orang itu jangan hidup sendiri, harus berbagi dengan yang lain. Itu daripada inti pokok ajaran agama kita, agama Islam. Makanya sosiologi hukum Islam ini adalah bagaimana hukum Islam itu berada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Ketika kita juga berbicara tentang sejarah bagaimana hukum Islam itu timbul, bagaimana awal tercetusnya hukum Islam, ini juga berdasarkan daripada kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian muncullah dua sumber hukum, yaitu Al-Hadis dan Al-Quran. Setelah itu baru muncul beberapa ahli fikih, kemudian muncul beberapa ahli mufasir, kemudian muncul beberapa ahli filosof, pemikir seperti Al-Ghazali, kemudian banyak ya Ibnu Athaillah, kemudian banyak yang lain-lainnya, sehingga muncullah berbagai macam khazanah keilmuan Islam itu pada masa lampau. Tapi pada masa sekarang seakan-akan karya daripada ulama-ulama terdahulu itu hidup sampai dengan saat ini. Kita itu seakan-akan mengalami sebuah kebuntuan untuk berkarya. Padahal kalau kita juga mengartikan ijtihad secara luas, itu berkarya juga bagian daripada ijtihad. Karena kita berusaha. Ijtihad itu kan berusaha. Nah, ini adalah bagian daripada ijtihad kecilnya saya gitu. Sehingga memunculkan dengan ya nawaitu bismillahirrahmanirrahim, seadanya kita coba untuk membuat buku sosiologi hukum Islam. Sudah banyak sekali hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui tentang sosiologi hukum Islam. Jadi buat teman-teman di sana barangkali lebih ingin lebih tahu gitu ya, mangga silahkan dibeli saja bukunya ini. Oke, kita lanjut lagi. Berarti tadi juga sudah ada ide-ide munculnya atau pengen nulis buku ini karena apa tadi itu? Ya awalnya sih
ketertarikan saya ketika saya mengajar mata kuliah ini, kemudian saya ingin mempunyai buku Pegangan sendiri. pegangan sendiri. Oh, awal mula idenya ya gitu. Itu seperti itu gitu. Tapi ketika kita mempelajari dan mengkaji lebih jauh lagi, membaca lagi tentang sosiologi hukum Islam, ternyata di dalamnya itu sangat menarik gitu, untuk dibaca, untuk dikaji, karena ternyata bagaimana sih hukum Islam, terutama kita itu mengenal peradaban hukum Islam ya ala Arab, tapi sosiologi Islam itu bagaimana bangkit dan timbul di Indonesia. Termasuk di dalam buku ini dijelaskan bagaimana akulturasi budaya Islam yang ada di Indonesia terhadap perkembangan hukum Islam. Oke. Awalnya muncul idenya muncul karena buat pegangan sendiri, tapi kelama-kelamaan ternyata banyak juga. Ini menarik lagi, jadi kayak apa ya? Pengen lagi bikin buku gitu ya. Sampai udah berapa buku tadi? Baru berapa? Baru dua. Insya Allah nanti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kebetulan ini juga kita juga lagi, kebetulan ini ada salah satu judul juga. Ini kebetulan saya kemarin mencoba untuk mengajukan sebuah judul penelitian tentang analisis makna terhadap surat Al-Kautsar, tapi dalam perspektif pemikirannya Buya Syakur, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Ini sangat menarik itu ketika surat Al-Kautsar ini dikaji lebih jauh. Kemudian saya memotivasi pembelajaran yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebetulan saya juga lebih semangat dalam menulisnya itu berawal dari diterimanya tulisan saya di level di level pengajuan penelitian level nasional gitu, di Kemenag saya. Wih, keren. Ini patut dicontoh karena kerja kerasnya Bapak juga kan ya. Alhamdulillah bisa sampai nasional juga. Alhamdulillah. Semoga sukses selalu dan bisa menciptakan buku-buku yang lainnya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, saat menulis ini, tantangan apa saja sih yang dihadapi gitu? Malas? Iya, jujur. Tantangannya terbesar adalah malas. Artinya malas itu begini. Kadang-kadang kita itu juga terkendala sama mood dan kadang-kadang kita juga ya jujur. Kadang-kadang ketika muncul sebuah ide kreativitas, kemudian kita sudah duduk di laptop, padahal ketika kita sudah duduk, ketika kita sudah menulis, sudah seakan-akan kita juga tidak mau berhenti sampai kita juga lupa tidur. Tetapi ketika kita belum duduk, hanya melihat meja dan kursi yang ada di situ, saya jujur aja kadang-kadang tidak jadi-jadi gitu bukunya. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kita gitu. Akan tetapi saya mencoba untuk mensiasati bagaimana menghilangkan rasa malas itu dan membangkitkan mood saya untuk menulis. Saya mencoba membuat sebuah metode untuk diri saya ya. Ini untuk diri saya, ukurannya dari diri saya. Tapi bagi teman-teman sih kita nggak tahu apa yang lebih cocok tentunya. Saya itu memulainya itu dengan membaca buku-buku novel. Oh, membaca dulu ya? Iya. Karena sekarang itu kan dengan adanya Android ada beberapa aplikasi itu yang isinya adalah tulisan buku-buku novel. Iya, ada. Buku-buku novel kayak Good Novel, kemudian yang lainnya lah gitu. Beli Good Novel, saya tertarik di situ kan. Saya mencoba untuk membuka beberapa tulisan yang menurut saya yang saya sukai di novel itu. Saya jujur ada sebuah novel yang buat saya itu membaca, pokoknya tidak ada waktu selain saya membaca buku novel itu. Kemudian saya harus membuat sebuah kebiasaan, saya harus biasa membaca itu ya kita harus membiasa dengan buku yang kita sukai, yang buku ceritanya menarik dan sebagainya. Karena ketika kita sudah memulai itu dan kita sudah biasa membaca buku, insya Allah ketika setelah itu masanya sudah habis, mengalihkannya kepada bacaan yang lain itu tidak akan sulit. Itu yang saya alami.
Manjur ya? Insya Allah, insya Allah. Menurut saya metode saya itu seperti itu gitu. Itu dan itu adalah salah satu daripada triknya saya terhadap diri saya loh ya. Sudah Tapi mengalami bagi, juga ya? ya, tapi bagi yang lain sih kita ya nggak tahu kan gitu. Ini untuk saya, ukurannya adalah pribadi saya, barometernya adalah diri saya. Benar. Berarti lebih ke kesenangan seseorang itu kan Ya, berbeda-beda berbeda-beda. ya. Jadi harus lakukan sukanya apa nih ya Sukanya sebelum apa? menulis gitu Ya. ya. Ya kalau malas mah aku juga juaranya malas ya. Nah, gitu. Tapi kita Iya. harus punya trik. Bagaimana mengatasi sebuah kejenuhan itu, Benar. kemalasan itu. Nah, kadang-kadang ketika juga otak juga kan kita perlu direfresh ketika kita membaca buku-buku tentang kajian, penelitian, buku-buku tentang mata kuliah ataupun bahan-bahan untuk membuat tesis, membuat skripsi dan sebagainya, disertasi dan sebagainya. Otak kita juga perlu direfresh. Direfresh itu dengan cara apa ya? Kita beri asupan. Asupan buku-buku yang sekiranya menarik, tapi kita juga di novel itu kan kita belajar alur, bagaimana membuat sebuah alur. Nah, dari membaca novel itu sehingga kita juga menemukan ketika kita membaca novel ternyata alur ceritanya itu berangkat dari sini, di tengah-tengahnya begini, nanti endingnya seperti ini. Sama halnya juga kita membuat buku. Kita membuat buku harus diawali dari mana? Iya. Kemudian tengah-tengahnya diisi apa? Endingnya juga harus diisi dengan materi apa? Harus ada alurnya. Harus ada alurnya juga. Itu adalah salah satu hikmah bagi saya ketika membaca novel itu. Saya ambil hikmahnya salah satunya adalah saya belajar membuat alur. Sehingga membuat alur itu tidak hanya di novel saja, di buku juga sama. Itu Triknya sendiri, ya, trik diri sendiri. triknya saya itu. Tapi bagi teman-teman yang lain silahkanlah metamorfosa dengan sesuai dengan apa kadar kemampuan teman-teman sekalian lah. Oke. Intinya begitu. Oh, dari awalnya males sampai akhirnya jadilah buku ini. Walaupun malas-malas kan kita harus melawan rasa malas itu ya. Punya trik-trik sendiri kayak Bapak tadi triknya dengan cara membaca novel yang menarik gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku Sosiologi Hukum Islam ini, isinya itu tentang apa saja sih? Atau sedikit cuplikannya itu seperti apa? Ya, buku ini salah satu inspirasinya adalah ceramah-ceramah yang sering disampaikan oleh Buya Syakur Yasin sama Gus Baha. Karena di dalam hukum Islam itu tidak ada yang bersifat pasif dan statis, tetapi hukum Islam itu adalah dinamis. Ketika saya juga mempelajari bagaimana sejarah hukum Islam, kemudian bagaimana hukum Islam itu dibentuk, ternyata kata kuncinya adalah hukum Islam itu adanya muncul sebuah hukum karena ada persoalan, adanya sebuah kebijakan atau sebuah keputusan karena ada permasalahan. Ketika tidak ada permasalahan, maka tidak akan pernah ada hukum. Ada hukum karena ada kesalahan. Iya kan? Nah, ternyata sosiologi hukum Islam juga berbicara tentang bakunya ataupun intinya adalah bagaimana maqaidus syariah, maksud daripada hukum itu. Hukum itu diterapkan di mana, untuk apa, dalam kondisi apa, dan di masyarakat yang seperti apa. Karena kita tidak bisa menyamakan bagaimana kehidupan di Jawa dan di Sumatera. Benar-benar. Kita juga tidak bisa menerapkan hukum Islam yang ada di Arab, kemudian yang di Arab itu secara murni ditarik dan diterapkan di Indonesia. Ini juga tidak bisa. Nah, sosiologi hukum Islam ini adalah salah satu buku bacaan yang diantaranya itu membahas tentang itu. Menarik banget ya. Insya Allah menarik. Jadi pengen baca nih, langsung abis ini bawa satu ya. Oke, ada lagi sedikit cuplikan lagi tentang buku ini. Di buku ini juga terutama di bagian akhir ya, di bagian akhir itu saya mencoba untuk membuat satu materi
bagaimana tantangan masa depan hukum Islam Tantangan masa di depan. Indonesia, ya. Di tengah tantangan modernitas yang saat ini sedang melanda di Indonesia, kemudian juga ijtihad, pemaknaan daripada ijtihad itu. Apakah ijtihad itu hanya dikhususkan untuk para ulama? Apakah kita sebagai dosen, apakah Anda sebagai bukan seorang pengajar tidak boleh melakukan ijtihad? Karena kita itu sebetulnya setiap waktu itu selalu berijtihad. Contohnya sederhana, ijtihad itu. Ketika Anda menemukan sebuah persoalan, Anda harus membuat sebuah keputusan. Paling sederhana. Pertanyaan saya ke Mbak satu. Apa Yang pertama, sudah punya pacar belum? Banyak. Artinya sudah punya pacar belum? Soal banyak dan tidak itu lain. Bercanda. Ya, artinya ya atau tidak gitu. Sudah punya pacar belum? Sudah. Nah, dalam proses sudah punya pacar berarti kan ada awal di situ untuk memutuskan. Saya kenapa memilih dia? Oh iya Bang. Memilih itu bagian daripada usaha kan? Meyakinkan hati kita. Saya yakin bahwasanya pacar saya yang saya sekarang orang yang menjadi pacarnya Mbak itu adalah hasil daripada keyakinannya Mbak untuk menentukan pilihan bahwasanya orang itu, lelaki itu adalah lelaki terbaik untuk Mbak. Itu adalah secara tidak langsung bagian daripada ijtihad. Ijtihad. Jangan istilahnya ijtihad untuk skala pribadi. Ini juga menjadi sebuah persoalan, dan ini juga kita mencoba untuk kita bahas di buku ini gitu, tentang bagaimana sih ijtihadnya sesungguhnya. Contoh lain, kemarin Buya Syakur juga menjelaskan di dalam ceramahnya di YouTube itu, bagaimana ketika kita juga sholat, ketika kita naik dalam sebuah kendaraan mobil, di situ macet. Ketika kita mau berhenti, mau posisinya di tengah-tengah jalan dan macet, nggak bisa buat sholat. Ketika kita juga mau menggok ke masjid, kita kebetulan ini berada di jalan utama, jalan ibu kota. Bagaimana kita melaksanakan sebuah ibadah sholat? Apakah kita itu sholat harus berjamaah di masjid? Apakah sholatnya kita itu harus berdiri? Apakah sebelum sholat kita itu harus berwudu dulu? Bagaimana ketika kita berada di mobil, sedangkan waktu asar, waktu zuhur itu berjalan? Ini kan butuh ijtihad, butuh upaya bagaimana merefleksikan hukum Islam itu dengan sefleksibel mungkin. Artinya hukum syariat itu, terutama hal-hal yang rutinitas itu, jangan dianggap ini wajib dan harus begitu. Tidak, ada cara lain yang kita tidak meninggalkan hukum wajibnya, tetapi kita tetap melaksanakan dan menunaikan kewajiban itu. Yang terjadi, Buya Syakur mengambil inisiatif, wudunya adalah dengan tayamum. Sholatnya, mobilnya itu kebetulan melajunya tidak ke arah kiblat. Masa kita juga harus mencari arah kiblat dulu? Iya. Ini kan hukum. Maka Al-Quran itu menjelaskan kemanapun Anda menghadap, tapi ketika Anda yakin sama saja. Maka Buya Syakur sholat di mobil hanya menggerakkan ketika ruku, mengangkat, menundukkan kepalanya itu tidak begitu terlalu dalam. Ketika sujud itu ditundukkan posisi badan dan kepalanya juga terlalu lebih rendah daripada ruku tadi. Ini kan artinya kita itu ibadah itu jangan dibikin susah. Iya, benar-benar ada. Ini adalah bagian daripada ijtihad. Apakah ulama dulu membicarakan tentang ini? Bagaimana Imam Syafi'i? Bagaimana Imam Hanafi? Bagaimana Imam Hambali? Bagaimana? Ini kan belum ada kasus-kasus. Dulu tuh belum ada mobil. Yang ada adalah kuda. Dulu tuh belum seperti ini. Sekarang terjadi sebuah perbedaan. Tentunya juga status hukum juga harus ada pembaruan dong. Harus ada ijtihad untuk melakukan itu. Siapa yang melakukan ijtihad? Apa kita juga tidak boleh melakukan ijtihad? Ini juga menarik untuk dibahas lebih jauh loh ya. Iya. Ini untuk dikaji lebih jauh secara keilmuan.
Karena dulu itu menetapkan orang yang boleh melakukan istihad itu orang yang sangat betul-betul waro. Zaman sekarang Bingung ya, jadi. tapi ada. Tapi kan belum tentu dia itu mampu. Benar. Nah, dia punya kewaroan, tapi secara kebiasaan menulis dan sebagainya itu juga belum tentu. Hanya 1001 bisa dikatakan. 1000 banding 1, 1 banding 1000. Bisa jadi, bahkan bisa jadi 1 juta banding 1. Iya. Atau bisa jadi berpuluh-puluh juta banding 1, beratus juta banding 1. Nah ini kan, kalau kita Islam itu seperti itu, bagaimana Islam itu akan maju? Bagaimana Islam itu akan menyesuaikan dengan kondisi zaman yang begitu hebat berkembang. Ketika membaca buku sesuai buku Islam, mudah-mudahan secara intelektual, secara pemikiran, secara konseptual, ya akan mengalami sebuah pencerahan bagaimana sih menyikapi hukum-hukum Islam yang ada. Okay. Artinya kita itu tidak mudah menyalahkan orang. Mbak, sampai gua pakainya begitu, haram loh kalau begitu. Kita tidak gampang mengucapkan haram loh sampai. Ini mudah-mudahan dengan membaca buku ini tuh ada pencerahan. Ya, jauh dari menjustis seseorang. Sampai berapa lama pacaran? Justru haram loh pacaran lama. Artinya jangan begitu gitu loh. Jangan terlalu mudah memberikan statement terhadap seseorang yang belum tentu orang itu juga kita bagaimana secara kronologi, secara situasi, secara kondisi apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan terhadap dirinya. Kenapa dia mengambil sebuah keputusan seperti itu? Hukum itu kan harus dilihat bagaimana awal terjadinya, bagaimana prosesnya, di mana tempatnya. Oke, berarti ini yang kita pikirnya susah, sulit ternyata bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Asal tahu aturannya seperti apa gitu ya. Tapi jangan catatan loh ya. Apa tuh? Sesuatu yang wajib, ya sudah kita jangan dirubah-rubah hukumnya. Iya, itu adalah wajib, tetapi benar. dalam hal pelaksanakan ada rukhsah dan ringanan. Misalnya rukhsah itu begini, sholat waktu itu wajib, kita tetap wajib. Tapi dalam pelaksanaannya itu bisa dikosor, bisa dijamak. Ketika kita tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, bisa tidur. Ini adalah bagian daripada rukhsah sebuah hukum. Jadi begitu maksudnya. Sesuatu yang sudah wajib, yang sudah fardu, itu sudah itu menjadi sebuah kewajiban, tapi dengan tataran aplikasinya loh, maksud saya itu. Iya, benar. Tataran praktisnya, itu yang paling penting. Iya. Kadang-kadang orang tuh ya dibikin ribet sendiri gitu ya. Karena nggak tahu. Iya, nggak tahu. Seandainya tahu kan nggak mungkin ribet lah. Insya Allah abis baca buku ini jadi tahu gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Semoga. Oke, berarti ini bisa jadi, kalau tadi itu bisa jadi alasan kenapa orang harus beli buku ini ya. Biar tahu kita tadi yang dibahas tuh hal-hal yang kita mudah lakukan ternyata bisa gitu kan ya. Jangan dibikin sulit atau jangan dibikin ribet sendiri gitu kan. Yang penting tahu tadi hukumnya, kewajibannya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, buku ini itu cocoknya ke segmentasi mana sih? Untuk orang-orang yang apa saja gitu? Apa semua orang dalam kurun umur berapa tahun sampai berapa tahun gitu, atau tak terbatas? Awalnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, ini awalnya adalah untuk kalangan mahasiswa. Tapi ketika kita juga siapapun yang mau mengkaji, mau mempelajari buku ini, saya pikir tidak akan mengenal usia lah. Yang namanya ilmu itu sebanyak-banyaknya kita harus belajar, apapun itu ilmunya. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa orang yang menyampaikannya. Kalau kita melihat siapa orang yang menyampaikannya, kalau tidak cantik mungkin saya tidak tertarik kan begitu. Tetap walaupun dia jelek, karena yang disampaikannya itu adalah bahasa yang memang berbobot dan itu perlu diperhatikan. Ya kita juga memperhatikan. Makanya ada sebuah pepatah Arab, undur maqala wala tandur maqala. Lihat
yang disampaikan. Jangan lihat siapa Siapa orang yang yang menyampaikan. Indah jadinya. Oke, berarti buku ini cocok untuk semua orang dan maupun itu umur dari anak-anak sampai umur sudah dewasa juga kayaknya cocok ya buat baca buku ini. Iya, Semua kalangan. Kalau anak-anak saya pikir masih belum nyambung lah Iya sih. secara pemikiran. Paling tidak untuk teman-teman yang usia SMA Sudah mengerti gitu ya. yang sudah akil balik, terutama yang sudah kalau orang ngaji itu ibaratnya sudah khatam safinah kan ini orang gitu sudah kenal hukum fardu dan sebagainya. Ini untuk menginjak ketataran hukum Islam yang berikutnya. Ya, minimal usia SMA lah. Cocok. Maupun SMA ke atas lah kan gitu. laki-laki perempuan bisa lah baca Bisa buku ini. semuanya. Kalau gender sih kita tidak mengenal gender lah. Nah, artinya ini untuk semua gender lah gitu. Tapi untuk usia saya yakin ya kalau usia di bawah SMA secara intelektual itu kan masih kurang ya ya. masih perlu masih perlu ada banyak ya, tapi tidak dilarang juga kan gitu. Tidak dilarang juga sih untuk teman-teman yang SMP yang mau membaca buku itu nggak ada masalah. Iya. Tapi ya kalau untuk anak-anak sih Kayaknya enggak ya. ya karena kan bahasanya juga mungkin Kurang dimengerti sama mereka ya. Sama mereka lah. Paling tidak orang yang sudah bisa membedakan secara hukum. Kalau istilah agamanya itu sudah tamyiz, sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bahasa agamanya itu begitu. Panggil aja Putri ya. Itu Mbak Putri. Oke, jadi buat teman-teman di sana nih yang masih penasaran sama buku ini, buku Sosiologi Hukum Islam antara kajian metodologi teoritis dan praktis, nanti bisa di-order di deskripsinya, nanti kita taruh ya Pak ya, semoga banyak juga yang beli dan bisa mengerti tentang sosiologi hukum Islam, jadi habis baca ini banyak pencerahannya gitu. Ini sebenarnya kita masih pengen bahas semua buku ini sih, sebenarnya kita pengen ngebahas tuntas yang ada di buku ini, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan saja dan biar semua teman-teman di sana penasaran, biar pada beli di sini gitu ya. Oke, buat teman-teman di sana sekali lagi barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masukan apa tentang sosiologi hukum Islam, boleh langsung diisi di kolom komentar ya. Nanti akan kita tanggapi satu persatu insya Allah. Dan terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan hadir di Penerbit Adab. Jangan kapok, nanti kita akan ada proyek-proyek yang lain gitu ya Pak ya. Kita berbagi informasi ke teman-teman semua di sana, berbagi pengalaman juga kepada mereka, apalagi kan Bapak sebagai dosen gitu sudah banyak pengalamannya gitu. Gimana perasaannya sudah gabung di Penerbit Adab? Ya yang jelas saya beruntung sekali bisa kenal, bisa ketemu dengan penerbit adab yang kebetulan secara domisili, secara wilayah itu dekat dengan saya kan gitu. Artinya ada tanda petik ya ketika saya juga bertanya sama teman-teman jangan di sini dan sebagainya, ini hoax, ini begini, ini begitu, ini begini begitu. Tetapi setelah saya ketemu dengan penerbit adab, sungguh-sungguh ya saya beruntung sehingga ketika saya sudah mengenal penerbit adab, ini juga sebagai salah satu motivasi saya untuk terus berkarya, untuk selalu menerbitkan buku-buku yang nanti insya Allah setiap bukunya saya insya Allah lah bermanfaat ya. Ya saya diterbitkan di sini. Oh pastinya. Semoga banyak karya-karya yang lain ya Pak ya. Kita tunggu karyanya dan jangan kapok main di Penerbit Adab. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang salah dari aku ya Pak ya. Dimaafin gitu? Dimaafin. Tidak ada sesuatu yang tidak dimaafkan, semuanya dimaafkan. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung di Penerbit Adab dan di video kali ini. Itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf apabila ada yang salah, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Aku mau ngingetin nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya buat bantu kita juga, support kita juga. Mangga sekarang langsung di subscribe. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dari Penerbit Adam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah-dadah dulu Pak? Dadah.